Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari sifat tercela. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, sifat marah, yang kedua sifat fasik, yang ketiga sifat murtad. Ini nanti kita pelajari apa itu sifat marah, fasik, dan murtad, kemudian apa dampak negatif dan bagaimana cara menghindarinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat marah. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik materi pada pertemuan kali ini. Marah dalam bahasa Arab disebut juga dengan ghadab, yang berarti keras atau kasar. Jadi ketika kita itu sedang dalam keadaan marah, maka hati kita ini akan terasa keras. Keras bagaimana? Kadang-kadang kita sulit menerima apapun yang dinasihatkan oleh orang kepada kita, karena hati kita menjadi keras. Sedangkan marah dalam istilah itu bisa diartikan suatu gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk mendapatkan kepuasan tertentu. Nah, biasanya marah ini juga sebagai luapan perasaan tidak senang seorang terhadap sesuatu. Nah, marah yang dilakukan atas dasar balas dendam dan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan yang tercela, itu adalah marah yang dilarang di dalam agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa sifat marah itu adalah sebagai pokok berbagai kejahatan. Artinya apa? Artinya ketika kita marah, kita bisa melakukan apapun di luar kendali kita. Dan sebaliknya, menahan diri dari marah adalah pokok dari segala kebaikan. Oleh karena itu, seyogyanya kita bisa menahan amarah kita sedemikian rupa. Dasar larangan marah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Jariyah bin Qudamah radhiyallahu an berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Engkau jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu adalah dasar larangan supaya kita tidak marah. Apa dampak negatif atau kerugian dari sifat marah? Yang jelas, kerugian dari sifat marah itu bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri bagaimana? Tentunya yang pertama,
bisa menghilangkan pemikiran yang rasional. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu, di nafsu amarah yang mempengaruhi jiwa kita. Ini bisa membuat emosi, pemikiran yang rasional itu menjadi hilang. Dan juga bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mengapa demikian? Satu, bisa melukai perasaan orang lain. Yang dua, bisa merusak hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, merusak tatanan kehidupan masyarakat yang menimbulkan suatu perpecahan. Ini dampak negatif dari sifat marah. Lalu bagaimana cara kita menghindari supaya kita tidak sampai marah terhadap orang lain atau terhadap siapapun? Tentunya ada beberapa upaya yang harus kita hindari. Yang pertama, kita berusaha bersikap lemah lembut. Berusaha bersikap lemah lembut, sopan santun, berkata yang baik. Yang kedua, memperbanyak zikir, zikrullah, mengingat Allah. Yang ketiga, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang selanjutnya, mengambil air wudhu. Dengan air wudhu, fa insyaallah sifat marah yang ada dalam diri kita akan sedikit demi sedikit reda dengan basuhan air wudhu. Ketika kita sedang marah, itu dalam keadaan berdiri, maka berusahalah duduk. Tetapi apabila dengan duduk masih belum reda, maka berbaringlah. Yang selanjutnya, cara menghindarinya adalah membiasakan memberi maaf. Kadang-kadang sulit memberi maaf, tapi ketika kita terbiasa memberi maaf orang lain, maka sakit hati, iri hati itu akan hilang dengan sendirinya. Dan yang selanjutnya yaitu mengakui kesalahan sendiri. Jangan-jangan tadi saya yang salah. Jangan-jangan tadi itu memang bukan dia yang salah, tapi saya. Jadi introspeksi diri kita sendiri. Dan tadi materi kita pada pertemuan kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.